Tapi korang tahulah Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Hidup Israel! Takbir! 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 Korang tak sangka kan rupanya ramai sangat orang Melayu yang jadi Halo sobat, di video kali ini kita bakal menyelami sebuah isu yang tengah ramai. Netizen Malaysia mengecam pidato Prabowo di PBB dan ada juga yang klaim IQ 78 Indonesia. Kita akan bahas fakta, reaksi, dan pelajaran yang bisa diambil tanpa terjebak ke emosi berlebih. Yuk langsung kita mulai. Latar belakang, apa yang terjadi di PBB? Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 khususnya terkait isu Palestina dan solusi dua negara. Media Malaysia sebagian mengangkat liputan soal pidato tersebut, termasuk sorotan tentang sikap Prabowo dalam menekankan bahwa untuk perdamaian sejati keamanan juga harus dijamin dari semua pihak. Beberapa media Malaysia melihat bahwa pernyataan Prabowo tentang mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina menjadi sudut pemberitaan menarik. Reaksi media Malaysia. Media Malaysia arus utama seperti bernama The Star, Harianto Metro memberitakan pidato tersebut mengangkat baik pujian maupun kritik terhadap aspek tertentu. Ada penekanan bahwa pidato itu menjadi topik media arus utama di Malaysia, khususnya untuk isu Timur Tengah dan kebijakan luar negeri Indonesia. Catatan penting, pidato di forum internasional seperti PBB bersifat diplomatis dan strategis. Kalau seseorang memberi komentar negatif, kita perlu melihat apakah kritik itu menyasar kebijakan atau melewati batas. Sebagian komentar negatif bisa muncul karena interpretasi berbeda terhadap isi pidato atau sensitivitas politik antar negara. Isu IQ 78 Indonesia dan kritik netizen Malaysia. Di media sosial muncul klaim bahwa IQ Indonesia 78 atau bahwa netizen Malaysia menyebut demikian sebagai sindiran. Namun, sejauh penelusuran, tidak ditemukan lembaga resmi atau studi ilmiah kredibel yang mendukung angka 78 sebagai rata-rata IQ seluruh negara Indonesia. Klaim angka IQ nasional seringkali sangat bermasalah. Perbedaan metodologi, sampel, bias budaya, dan definisi IQ nasional membuatnya sulit untuk diambil secara literal. Alasan netizen mengecam, menyebut angka IQ adalah cara provokatif untuk merendahkan cita negara atau warga. Di media sosial, komentar provokatif seperti itu cenderung viral karena emosional bukan argumentatif. Beberapa netizen Malaysia mungkin merasa tersinggung atau mengkritik aspek tertentu dari pidato Prabowo, lalu melebih-lebihkan komentar dengan penggunaan sindiran seperti IQ 78. Resiko dan konsekuensi. Penyebutan angka IQ tanpa dasar bisa menjadi fitnah atau penghinaan, bisa memicu kemarahan publik, memperlebar jurang persepsi negatif antar negara, serta memperkuat stereotip buruk. Di konteks diplomasi atau hubungan masyarakat antar negara tetangga, komentar yang berlebihan bisa memperburuk suasana publik. Reaksi dari Indonesia. Banyak warga Indonesia yang membalas komentar negatif dengan bantahan, meme, atau konten untuk mempertahankan martabat bangsa. Ada juga diskusi di forum daring, bagaimana merespon komentar provokatif secara bijaksana tanpa turun ke level hinaan balasan. Reaksi dari netizen Malaysia. Tidak semua netizen Malaysia setuju dengan hinaan tersebut. Ada yang mengkritik agar diskusi tetap beretika dan jangan menyerang identitas. Ada yang melihat komentar itu sebagai lelucon atau satir, meskipun tetap kontroversial dan menyakitkan bagi sebagian orang. Pesan dari pengamat. Beberapa pengamat media mengingat bahwa publik harus lebih berhati-hati terhadap komentar emosional di media sosial. Media Malaysia sendiri memberitakan pidato Prabowo dengan sudut pandang diplomatik sehingga komentar ekstrim pun menjadi lebih kontekstual.
Ia juga menyatakan jika Palestina diakui, maka Indonesia bisa mengakui Israel. Media Israel menyoroti ini dengan penuh perhatian. Tapi, apakah ini sekadar diplomasi ataukah bagian dari nubuat mistik Kabalah yang tersembunyi? Yang menarik, Prabowo bukan sosok biasa. Ia adalah seorang muslim yang taat, meneladani ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, yang banyak membantu umat muslim, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga Palestina, bahkan dunia Islam. Walaupun ia lahir dari rahim seorang ibu Kristen, darah dan langkahnya berpihak pada perjuangan umat muslim. Dalam ramalan kuno para rabi disebutkan akan ada Adam Hanikbat, manusia mulia, seorang di luar bangsa Yahudi, namun penuh hesed kasih, ikhlas, yang membuka jalan bagi Israel diakui bangsa-bangsa. Nubuat ini dikaitkan dengan konsep TKVN, VLM, Ukuam Perbaikan Dunia sebelum kedatangan MSHH yang sejati. Dalam teks Talmud secara rahasia disebutkan, 1000 tahun damai. Konon, masa damai ini akan hadir lebih dulu sebelum Mesias Yahudi turun membawa pemulihan besar. Tapi Mesias itu bukanlah Yeshua HaMashiach, YSHVO, MSHYH, Yesus Kristus, melainkan Mesias yang membela Israel. Seperti nubuat kuno, Bahakimoti, Aed David Abdi, aku akan membangkitkan Daud hambaku. Apakah Prabowo hanyalah politisi, ataukah ia adalah sosok yang telah diramalkan, seorang muslim taat yang lahir dari rahim Kristen, namun membuka gerbang 1000 tahun perdamaian bagi dunia? Misteri ini masih terbuka. Ikuti akun ini untuk menyingkap lebih banyak nubuat, kabalah, dan rahasia sejarah. Follow sekarang. Shalom dan salam misteri. Aku sebenarnya agak sedih lah sebagai umat Islam. Okey, ni kenyataan je. Bukan setakat tu je, dekat komen X, dekat X pun ramai yang mengecam teruk gila lah dengan kenyataan Prabowo Subianto ni. Ramai teruk kena kecam. Aku tak tahu kenapa. Dah lah, kita tahulah Indonesia ni sebuah negara yang populasi majoritinya Islam, the biggest majority. Tapi korang tahulah Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Itu sebab katakanlah hampir saya tak pasti berapa jumlah rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun yang menetap di Malaysia. Saya percaya dalam hampir 2 juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia. Sebab di Indonesia ni kau tahulah macam mana, banyak sektor industri dah gulung tikar dah. So aku rasa Presiden Bapak Prabowo Subianto buat begitu ada sebab. Mesti ada sebab, kan? Tak tahulah macam mana. Tapi nasib baiklah di Malaysia ni menolak sekeras-kerasnya negara haram jadah tu. Kita sebab Malaysia mempunyai prinsip yang tegas. Tolak lah habis-habis. Okey. Dan aku tak rasa suatu hari nanti kedutaan Israel di Indonesia pula bakal dibuka. So kepada rakyat Indonesia sekalian, ini pengajaran ya. Pengajaran, pilihlah pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat. Bukan hanya sekadar omong kosong, tetapi realitinya enggak ada. Kenyataan kali ini agak kontroversi kerana ianya keluar dari mulut Presiden Indonesia sendiri. Dekat Perhimpunan Agung kali ini, Prabowo Subianto mengeluarkan kenyataan yang agak kontroversi. Dia mengatakan yang Indonesia bersedia untuk mengiktiraf negara Israel itu jika Israel bersetuju untuk mengiktiraf dahulu kemerdekaan dan juga kedaulatan Palestin. Korang bayangkan kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang presiden, seorang pemimpin sebuah negara yang memiliki rakyat Islam paling ramai di dunia. Tapi kenyataan ini sebenarnya bukanlah baru. Pada 28 Mei yang lepas, Prabowo Subianto juga pernah menyuarakan hasrat yang sama semasa perjumpaan dia dengan pemimpin daripada Perancis, iaitu Emmanuel Macron. Tapi itu di Jakarta. Kali ini kenyataan sama diulang, tapi lebih besar apabila ianya disuarakan secara terbuka di Dewan Agung PBB, di mana dekat sinilah banyak media-media dari seluruh dunia datang untuk membuat liputan. Dan kenyataan ini terus menjadi topik hangat bukan sahaja di Indonesia, malah di seluruh dunia. Ditambahkan pula iaitu MUI, iaitu Majlis Ulama Indonesia sendiri menyatakan sokongan terhadap tindakan Prabowo Subianto ini dengan alasan ini bukanlah satu bentuk sokongan terhadap Israel, melainkan satu bentuk perjuangan untuk membebaskan negara Palestin. Jadi, apa tujuan kenyataan yang kontroversi ini dikeluarkan? Tujuannya mudah, iaitu untuk mendesak Israel menuju two-state solution.
Itulah reaksi dari netizen Malaysia terhadap pidato Prabowo di PBB dengan melihat komentarnya. Pantaslah jika netizen Malaysia dibilang EQ Rp15. Netizen Malaysia yang sok-sokan merasa paling islami ternyata melupakan rekam jejak negaranya sendiri yang kerap berhubungan dengan Israel. Tercatat, mantan Perdana Menteri Malaysia pernah bersalaman dengan Benjamin Netanyahu, wakil Perdana Menteri mereka juga pernah menyebut hidup Israel, hingga insiden bendera Malaysia berkibar bersama bendera Israel. Bahkan ada warga Malaysia yang terbongkar menjadi mata-mata Mossad. Fakta ini jelas memperlihatkan kontradiksi yang cukup telak dengan komentar mereka yang menghina Indonesia. InsyaAllah, rakyat Malaysia pelbagai agama dan kaum akan terus memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Israel, insyaAllah. Bangun rakyat Malaysia. Hidup Israel. Hidup Israel. Hidup Israel. Takbir. 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 Korang tak sangka kan rupanya ramai sangat orang Melayu yang jadi ejen Israel. Ni kita nak panggil dia apa? Pengkhianat negara ataupun pengkhianat agama? Tahun lepas sebanyak 11 orang Melayu telah ditahan didakwa menjadi ejen Israel di atas pertuduhan menculik seorang pakar IT Palestin di Jalan Yak Kuan Seng. Pelajaran dari kasus ini, hati-hati terhadap klaim provokatif. Jangan langsung percaya angka atau tuduhan yang terlalu menyudutkan tanpa cek sumber. Kritik boleh, asal tetap sopan dan argumentatif. Kritik terhadap kebijakan atau pidato sah-sah saja, tapi menyerang identitas atau menyebut angka IQ sebagai hinaan bukanlah cara yang sehat. Gunakan literasi digital, periksa sumber, cek kredibilitas media, baca secara komprehensif sebelum turut membagikan atau berkomentar. Bangun dialog bukan konflik dalam konteks antar negara. Menjaga dialog yang sehat dapat memperkuat persahabatan dan saling pengertian, bukan saling menghujat. Sobat Rizka Yuni, itulah pembahasan kita kali ini tentang netizen Malaysia yang mengecam pidato Prabowo di PBB dan klaim IQ 78 Indonesia. Semoga kamu bisa melihat isu ini dari sudut yang lebih kritis, memisahkan fakta dari provokasi. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini yang mengupas isu terkini dengan gaya santai dan tetap kritis, jangan lupa subscribe ke channel ini, klik like dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai.